beribadah pada tingkat ihsan itu adalah amal soleh sebenarnya. Jadi kualitas kita ini sebenarnya belum sampai kepada amanu wa amilus solihat. Kita beriman kepada Allah ya, tetapi keimanan kita itu masih formalistis. Beriman ya, beriman pada takdir qada dan qadar, beriman. Tapi kalau ditakdirkan kamu tidak menikah dengan si fulan gimana? Ya janganlah, imannya rendah, dia keinginannya itu, kalau nggak itu enggak, dia tidak tawakal kepada Allah, nggak kesampaian, dia nggak ngerti apa yang menjadi rencana Allah bagi dia. Ini orang yang nggak sabar. Saya kasih contoh, memahami Allah itu penting ya, karena kita mencintai kan. Orang yang mencintai Allah itu mengerti Allah, makanya tingkatannya itu adalah orang al-arif billah, orang yang mencapai ma'rifatullah, orang yang mencapai tingkat yang paling tinggi, dekat sekali dengan Allah. Kalau Anda mencintai Allah, Allah mencintai Anda. Nah kalau begini hidup ini kan enak sekali kita. Bahkan orang-orang yang pada tingkat ini itu sudah tidak lagi kelasnya berdoa sampai nangis-nangis, itu enggak. Dia percaya apa yang ada dalam hatinya itu didengarkan oleh Allah, sampai-sampai dia itu malu berdoa kepada Allah. Itu tingkat Anda sangat tinggi kalau Anda sudah begitu itu. Jadi sungkan sama Allah, diberi karunia yang begitu luar biasa, tapi sementara Anda ini belum apa-apanya dibanding karunia Allah yang begitu tinggi, rezeki Allah yang begitu tinggi. Nah, ini saya bicara kualitas ya, kualitas mukmin muslim, muslim mukmin muhsin ya. Nah, kalau kita seperti itu kualitasnya, politik kita ini kecil, karena politik itu sebenarnya adalah permainan individu yang berkembang menjadi komunitas ataupun kelompok politik yang berkembang lagi menjadi sebuah bangsa. Nah, bagaimana mengatur itu semuanya? Kalau individunya itu kualitasnya baru tingkat Islam yang seperti itu masalah kan? Makanya ya ini ideal sekali memang bagi politisi. Ini omong kosong saya ini, nggak masalah. Politisi kan ngomongnya realistis gitu ya. Ya Anda boleh aja ideal, tapi begitu masuk ke dunia politik Anda nggak bisa bicara seperti begitu. Nah, mesti gitu. Saya sudah dengar ini orang politisi pasti itu Anda nggak realistis. Tapi kalau saya bisa kembalikan lagi, Anda sebenarnya tidak realistis. Kenapa? Anda memersatukan umat ya, dalam sebuah partai politik yang orientasi umat itu tidak jelas. Anda sendiri juga tidak jelas orientasi Anda ya. Mudah-mudahan nih partai politik nggak marah ini. Kalau kita mau ideal sekarang misalnya, kita absen satu-satu misalnya, Partai Persatuan Pembangunan, mestinya kan idealnya dia itu mempersatukan umat Islam, namanya juga persatuan. Partai Keadilan Sejahtera, dia harus mensejahterakan umatnya sebelum pilpres, sebelum pileg-pileg lah. Dia kerjaannya adalah mensejahterakan terus. Jadi mestinya ada proyek-proyek ekonomi dan ya lain-lain lah yang berbau kesejahteraan. Partai Amanat Nasional ya, tidak mungkin orang PAN ini korupsi karena dia amanah. Saya nggak tahu yang terjadiannya seperti apa ya. Apalagi Partai Kebangkitan Bangsa, mestinya bangsa ini lebih meningkat lagi karena misinya adalah membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan. Jangan sampai partainya sendiri terpuruk. Ini idealisme loh. Kalau mau bicara realistis, kita realistis kan. Partai-partai itu mestinya dia membawa visi misinya sesuai dengan namanya. Dengan namanya itu. Jadi nama jangan sekedar nama aja. Dia harus ada misinya. Itu idealnya kan itu. Kemudian apa yang dia lakukan? Ini pertanyaan saya. Saya pernah kumpul dengan ketua-ketua parpol yang muda-muda gitu. Parpol ini tidak membangun peradaban, saya bilang. Dia hanya bergerak ketika dekat dengan pileg dan pilpres. Selama ini ngapain partai-partai politik? Mestinya partai politik Islam itu ya membangun sekolah, membangun perguruan tinggi, membangun kesejahteraan, proyek-proyek ekonomi kepartaian maksud saya. Nggak apa-apa diklaim ini adalah sekolah ini milik partai ini, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tapi dia partai solid seluruh negeri, nah dibangun oleh dia ya kan, menjadi kuat itu. Misi dia memang itu. Setelah itu dia dipilih oleh rakyat yang tidak, nggak ada masalah, tapi dia sudah melakukan itu. Ini idealnya kalau kita bicara politik, tapi yang terjadi kan tidak begitu. Kemudian partai-partai politik Islam yang ada ini ternyata berpartai tidak menggunakan fikih, padahal
Ini adalah siasah syar'iyah ya. Siasah syar'iyah itu ya bagian daripada ijtihad fikih kan. Tidak pakai fikih, ketika dia berikhtilaf tidak pakai fikih, ketika dia beriktilaf nggak pakai fikih. Ketika berselisih, perselisihan itu tidak diselesaikan dengan fikih, partai Islam ya. Ketika bersatu tidak ada niat bersatu karena syariah. Jadi saya katakan bahwa partai politik kita ini sebenarnya partai politik yang minus syariah. Kenapa? Ya karena dia tidak berorientasi ke situ ketika menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Meskipun kita tidak eksklusif mengatakan bahwa harus menggunakan syariah, enggak begitu. Cara kita memperlakukan orang itu perlu yang syar'i, perlu yang sesuai dengan hukum-hukum yang ada dalam Islam, perlu akhlak yang islami dan seterusnya dan seterusnya.